Chapter 1226. Mengapa dia kalah? Di bawah arena, Li Jiancheng membalik ke belakang. Dengan basah kuyup, wajahnya merah padam karena marah. Kemarahan, penghinaan dan ketidakpercayaan semakin mewarnai matanya. Di arena, Huang mengangkat tombak Li Jiancheng dengan embusan angin dan melemparkannya ke depan tuan muda. Dampaknya menendang debu kecil. Li Jiancheng menatap saat musuhnya mencemooh dengan sombong dan kegembiraannya. Dia merasa seperti seorang pengemis yang telah diberi beberapa koin amal palsu. Tuan muda sebenarnya merasa ingin bunuh diri pada saat itu. Penghinaan mengisi dadanya sampai penuh. Putaran ke-12 jatuh ke Nona Huanger dari Secret Pivot Mountain. Bahkan Kaisar Petalplak tertegun sejenak sebelum akhirnya dia ingat bahwa dia adalah hakim. Kaisar Sura merasa dadanya dipukul oleh palu godam. Kulitnya tampak bengkok. Ketika dia melihat Li Jiancheng yang kalah dan berkecil hati di tanah lagi, frustrasi muncul ke permukaan. Dia masih gagal menjadi orang baik pada akhirnya. Bahkan Kaisar Fasea dan Kaisar Langit berdiri di belakang Kaisar Sura memandang dengan kaget dan tak percaya. Mereka tidak bisa menerima pergantian peristiwa drastis ini sama sekali. Mengapa Li Jiancheng kalah? Bagaimana dia bisa hilang tanpa alasan? Gadis itu dan cambuknya sama sekali tidak terlihat istimewa. Yang dia lakukan hanyalah memutar dan mengubahnya menjadi mengganggu dari segala arah. Apakah benar-benar sulit untuk bertahan seperti Li Jiancheng yang membuatnya muncul? Mereka hampir berpikir bahwa murid itu telah melempar putaran itu. Saudaraku, ada sesuatu yang tidak beres tentang ini. Ketika Kaisar Fasea akhirnya kembali ke dirinya sendiri, dia melangkah maju dan berbisik kepada Kaisar Sura. Kemarahan berbusa dan direbus dalam Kaisar Sura. Dia sangat marah sehingga dia ingin mengirim Li Jiancheng terbang dengan tamparan sekeras yang dia bisa. Namun, ia terus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Inilah saat ketika karakternya diuji. Jika dia kehilangan sikap dingin dan memarahi Li Jiancheng dengan keras, moral Sura Retreat tidak diragukan lagi akan turun dan menyebabkan situasi semakin memburuk. Dia melambaikan tangan dan menghentikan Kaisar Fasea dari berbicara lebih jauh. Dia memerintahkan, bantu Jiancheng dan bawa dia kembali ke sini. Kemenangan dan kehilangan adalah hal biasa di dunia bela diri Dao. Jiancheng selalu sombong, jadi mungkin kehilangan ini akan menjadi pelajaran yang baik dan panggilan untuknya. Petik 2. Itu benar-benar menyesatkan. Kaisar Sura cukup tertekan sehingga dia ingin mengamuk dengan gila, tetapi dia harus memaksakan diri untuk mengatakan kata-kata yang tidak berarti. Li Jiancheng sebenarnya tidak terlalu terluka parah. Dia bisa berjalan sendiri. Namun, kehilangan itu sangat melukai sehingga dia merasa tidak mampu menghadapi tuannya. Muridmu tidak berguna. Silakan menghukum muridmu, Tuan. Li Jiancheng menawarkan dengan sedih. Kaisar Sura marah karena Li Jiancheng gagal memenuhi harapannya. Dia menghela nafas. Jiancheng, oh Jiancheng, kamu tidak kalah karena kamu kurang terampil dari lawanmu. Kamu kalah karena diremehkan pada akhirnya. Petik 2. Kaisar Sura adalah pria yang keras kepala. Setiap alasan untuk kehilangan Jiancheng, selain tingkat kultivasi yang lebih lemah, akan dilakukan. Kaisar Agung akan menyelamatkan muka untuk Sura Retreat dengan alasan masuk akal apapun. Terus terang, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Li Jiancheng telah meremehkan lawannya di awal, tetapi murid itu telah membuang pola pikir dengan cepat setelah menerima serangan pertama gadis itu. Serangan tombak berikutnya adalah indikasi yang jelas bahwa Li Jiancheng telah bertarung dengan kekuatan penuh. Namun, baik Kaisar Sura maupun Li Jiancheng tidak berpikir bahwa Huanger akan dapat menghancurkan serangan tombak yang hampir sempurna semudah dia. Tuan, aku merasa sangat sulit untuk menerima kekalahan ini. Li Jiancheng mengeluh. Dia masih tidak tahu bagaimana dia kalah dalam pertarungan. Mengapa Sura Divine Spear-nya begitu mudah ditangkap oleh cambuk lawannya? Cambuk itu tampaknya telah mengabaikan hukum ruang itu sendiri dan melilit tombak dan tubuhnya entah dari mana. Segalanya terasa sangat aneh. Saudaraku, bahkan aku berpikir bahwa kehilangan Jiancheng mengejutkan. Kami meremehkan budidaya wanita itu. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari Jiancheng. Namun, masih harus ada alasan lain mengapa dia berhasil mengalahkan Jiancheng dengan mudah. Kali ini, Kaisar Sky Splitter yang berbicara. Sebagai seorang kaisar yang hebat, kedalaman pemikirannya lebih dalam dari yang lain. Dia benar, Tuan. Seolah cambuk itu muncul entah dari mana dan melingkari aku. Juga, itu terasa diisi dengan listrik. Tidak mungkin untuk membela diri sama sekali.
Li Jiancheng menyuarakan frustrasinya. Dia merasa cambuk adalah alasan utama dia kalah, bukan Huang. Tiba-tiba, pil Raja Hui memecah kesunyiannya dengan alis terangkat. Cambuk itu bukan senjata biasa. Jiancheng, aku percaya kamu benar-benar layak kehilangan itu. Petik 2. Li Jiancheng tidak senang mendengar ini. Apa maksudmu aku pantas kehilangan itu? Aku tidak akan takut sama sekali jika kita bertarung tanpa menggunakan senjata. Petik 2. Dia masih percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kamu masih akan kehilangan dia bahkan jika kamu melawannya tanpa senjata. Nada suara Pil King Hui langsung. Apakah kamu tahu dari mana cambuknya berasal? Apakah kamu tahu penyebab di balik kekalahan kamu? Petik 2. Apa yang ingin kamu katakan, Pil King Hui? Kamu berada di pihak siapa? Li Jiancheng berkata dengan sedih. Jika aku berada di pihak mereka, kompetisi ini sudah akan berakhir. Surah retreat akan hilang beberapa waktu yang lalu. Pil King Hui jelas tidak senang dengan komentar Li Jiancheng. Dia menyampaikan kebenaran. Tidak hanya Kaisar Surah dan Li Jiancheng yang gagal berkontribusi banyak selama pertandingan, Kaisar Surah sendiri belum berhasil meraih satu kemenangan sejauh ini. Untuk seorang kaisar besar yang berencana untuk merebut kekuasaan dari pihak lain, tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Pil King Hui, dari mana cambuk itu berasal? Kaisar Surah bertanya dengan takjub. Dia tidak berpikir bahwa Raja Pil akan tahu asalnya. Pil King Hui mengangguk pelan. Aku pernah membaca tentang itu dalam tulisan suci kuno sebelumnya. Pada zaman kuno, ada bambu yang luar biasa disebut Astral Turquoise Bambu, atau Super Lightning Bambu. Bambu ini bisa kuat, lentur, panjang atau pendek. Ketika menabrak musuh, itu melumpuhkan mereka seolah-olah mereka disetrum. Petik 2. Apa? Bambu itu adalah objek ilahi kuno. Ekspresi Kaisar Surah berubah jelek. Siapa gadis itu yang memiliki benda suci kuno seperti itu? Wanita itu mungkin berasal dari latar belakang yang luar biasa. Memang ada banyak bakat tersembunyi di Gunung Merak Suci. Pil King Hui tidak datang dengan pengetahuan ini sendiri. Dia hanya mengulangi semua yang dikatakan Kaisar Pil Zenith melalui transmisi. Kaisar Pil Zenith seharusnya menghubungi Kaisar Surah secara langsung, tetapi kerugian berturut-turut yang terakhir membuat mantan menyadari bahwa Kaisar Surah adalah kooperator yang sama sekali tidak dapat diandalkan. Kecewa, Kaisar Pil Zenith mengirim informasi itu kepada orangnya sendiri. Pil King Hui dan Pil King Che adalah anak buahnya. Dia telah mengangkat dan mempromosikan mereka ke posisi mereka saat ini. Dia akan mengirim mereka ke retret Surah untuk membantu Kaisar Surah merebut kekuasaan dari Gunung Pifau Suci dan membangun diri mereka di Velurium Capital. Kaisar Pil Zenith adalah orang yang sangat ambisius, dan tujuan utamanya adalah untuk perlahan-lahan mengendalikan Velurium Capital ketika orang-orangnya memperoleh pengaruh dan kekuasaan. Apakah objek ilahi kuno benar-benar menakutkan ini? Kaisar Fasea tampak sedikit bingung. Fondasi aku rata-rata, tetapi tidak seperti aku sama sekali tidak mengetahui keberadaan barang-barang ini. Pertarungan itu, tentu saja, Astral Turquoise Bambu bukan alasan utama di balik kekalahan Li Jiancheng. Alasan terbesar kehilangan Li Jiancheng terletak pada kegagalannya untuk melihat esensi sejati Dao bela diri lawannya. Petik 2. Oh, semua orang terdengar terkejut ketika mereka mendengar ini. Sejak kapan Pil King Hui menjadi begitu berpengetahuan? Dia terdengar seperti dia tahu rahasia Dao bela diri lawannya. Pil King Hui, tolong beritahu kami. Pil King Hui mengangguk. Sederhananya, itu adalah Dao spasial. Gadis itu menggunakan teknik manipulasi ruang tingkat yang sangat tinggi ketika dia bertarung dengan Li Jiancheng. Li Jiancheng berpikir bahwa cambuk muncul di sekitar tubuhnya dan senjatanya entah dari mana, tetapi kenyataannya dia hanya memanipulasi ruang untuk secara instan memindahkan senjatanya kemanapun dia mau. Itu sebabnya serangannya sangat aneh. Petik 2. Apa? Manipulasi ruang. Gerakan instan. Petik 2. Betul, teknik ini mencegah kamu melihat lintasan serangannya. Karena kamu tidak memiliki jalur untuk merujuk, wajar saja jika kamu tidak dapat memprediksi serangannya. Kamu bahkan tidak akan berjaga sampai terlambat, Pil King Hui menjelaskan semuanya dengan jelas. Li Jiancheng benar-benar terpana. Aku tahu sedikit ruang sendiri, tetapi mengapa aku tidak merasakan manipulasi spasial sama sekali selama pertempuran, apalagi gerakan instan. Hehe, itu berarti pengetahuan kamu itu dangkal. Itu sebabnya kamu tidak mengerti sama sekali Dao spasial lawan kamu, Pil King Hui menjawab dengan acuh tak acuh. Li Jiancheng membuka mulutnya tetapi mendapati dirinya terdiam.
Meskipun Sura Retreat tidak sepenuhnya kekurangan di bidang ini, pengetahuan mereka memang sangat dangkal sehingga mereka hanya bisa membicarakannya secara umum. Bahkan Kaisar Sura sendiri tidak dapat menemukan cara untuk membantah pernyataan Pil King Hui karena dia tidak berpengalaman dalam Dao khusus ini. Yang sedang berkata, Dao ini tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Sebagai contoh, seorang ahli dapat benar-benar merasakan perubahan di ruang angkasa dengan naluri kuat mereka. Mereka bisa menyerang dan bertahan dimanapun serangan itu datang. Singkat cerita, Li Jiancheng hanya kalah dengan musuhnya. Jika kultivasi dan tingkat kesadarannya lebih kuat dari musuhnya, dia bisa secara naluriah menghindar meskipun dia tidak mengerti tekniknya. Jiancheng, kamu harus ingat nasihat Pil King Hui dan belajar dari kesalahanmu. Mengingat temperamen gadis itu, jika kamu telah menyerangnya dengan semua yang kamu dapatkan dari awal, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepada kamu. Pada akhirnya, kamu adalah masalah kamu sendiri. Petik 2. Kaisar Sura tidak ingin memikirkan Li Jiancheng lagi. Kerugian adalah kerugian. Kaisar Agung harus menghadapi kenyataan tidak peduli betapa dia tidak menyukainya. Kehilangan Li Jiancheng berarti bahwa keuntungan mereka sebelumnya benar-benar hilang. Babak final ini benar-benar akan menentukan segalanya. Mereka terlatih tatih di tepi tebing dan tidak bisa mundur. Jika dia tidak bisa mengklaim kemenangan selama babak final ini, Sura Retreat akan menjadi pecundang utama kompetisi. Perubahan mendadak dan dramatis ini membuat semua orang tertekan di Sura Retreat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keadaan akan berubah menjadi keadaan seperti itu. Skor mereka menjadi 4 kemenangan, 3 imbang dan 5 kekalahan setelah kekalahan Li Jiancheng. Naik turunnya emosi yang dibebankan ini terlalu banyak. Chapter 1227. Pertempuran terakhir. Bahkan seseorang yang memiliki pola pikir yang stabil seperti Kaisar Sura dipengaruhi oleh suasana hati yang tiba-tiba kontras. Sebelum 2 putaran terakhir, dia sangat yakin akan kemenangannya sehingga dia hampir merayakannya terlebih dahulu. Tetapi dengan kehilangan Li Jiancheng, keuntungan yang dia pegang sekarang hilang. Dia sekarang tiba-tiba berada di pihak yang kalah. Meskipun dia yakin akan kemenangannya di babak final, apa gunanya kemenangan itu tidak ada gunanya. Retreat Sura memiliki 4 kemenangan, 3 imbang dan 5 kekalahan. Bahkan jika dia memenangkan ronde terakhir, yang akan dilakukan adalah membuat segalanya lebih merata. Apakah dia berhak mengeluarkan tantangan lagi ketika tidak ada hasil konklusif setelah 13 putaran? Banyak pengikut telah mulai bersandar ke Gunung Merak Suci. Kejutan konstan telah memenangkan banyak pengikut, sementara Sura Retreat beringsut menuju malapetaka mereka sendiri. Kaisar Sura terbakar dengan amarah di dalam. Namun, tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki situasi. Dia hanya bisa fokus memenangkan babak final. Pikirannya dengan cepat bergeser ke arah kejahatan. Agar dia benar-benar mendapatkan keuntungan dari babak final ini, dia harus membuat yang terbaik dari situasi yang buruk. Dia ingin tidak hanya menang melawan Tuan Muda Zen, tetapi seluruh kompetisi. Jika aku membunuh Tuan Muda Zen, Secret Pifau Mountain akan tanpa pemimpin lagi. Sebagai pengembara asing, Kaisar Peerless tidak akan dapat mengkonsolidasikan kekuasaan begitu anak nakal itu mati. Kaisar Sura tidak perlu khawatir untuk mengkhawatirkan Huanger. Tanpa kehadiran Tuan Muda Zen, ada kemungkinan bahwa gadis itu akan bekerja keras untuk Gunung Suci Pifau. Kaisar Sura menyadari bahwa Tuan Muda Zen adalah satu-satunya alasan Gunung Pifau Suci belum runtuh. Monyet-monyet secara alami akan menyebar begitu pohon itu tumbang. Untuk menyingkirkan Gunung Pifau Suci, yang perlu dia lakukan adalah membunuh Tuan Muda Zen. Kaisar Sura jelas dari keraguan setelah dia sampai pada kesimpulan ini dan berjalan dengan gagah menuju arena. Tuan Muda Zen, aku akan menunggu kamu di arena. Jangan tunjukkan pada dunia seberapa besar pengecut kamu dengan tidak muncul. Jika kamu ingin membuktikan bahwa kekayaan suci Pifau Mountain masih ada, datang dan duel aku. Jika tidak, tidak ada seorang pun di ibu kota ini yang akan benar-benar menghormati kamu. Kaisar Sura mengeluarkan tantangan saat ia bergerak menuju panggung. Dia khawatir Jiang Chen akan mengakui kekalahan tanpa perlawanan dan mengakhiri kompetisi dengan hasil seri. Secret Pifau Mountain pasti akan berakhir di atas jika itu terjadi. Dengan demikian, Kaisar Agung mengeluarkan tantangan untuk membuat Jiang Chen gelisah karena mengambil jalan keluar yang mudah. Kerumunan dari Sura Retreat segera memahami motif Kaisar Sura untuk mengatakan hal-hal seperti itu dan sangat terkesan. Gunung Pifau Suci dalam suasana meriah setelah Huanger meraih kemenangan.
Sisi mereka hanya kembali sadar ketika Kaisar Sura mengeluarkan tantangan. Tuan Muda, kompetisi akan berakhir imbang bahkan jika kita tidak menghibur tantangan mereka. Mereka tidak akan memiliki keberanian untuk menantang kita lagi, saran Cloud Soar Monarch. Tuan Muda, kamu tidak perlu melawannya. Dunia tidak akan mentertawakan kamu bahkan jika kamu memilih untuk tidak melakukannya. Seorang kentut berusia 3000 tahun seperti dia mengeluarkan tantangan bagi seorang pemuda yang belum genap berusia 30 tahun. Dia adalah orang yang seharusnya malu, bukan kita. Plumscore Monarch sangat jengkel oleh provokasi Kaisar Sura. Ada niat membunuh yang berasal dari Kaisar Sura. Aku yakin dia ingin membunuhmu di atas panggung. Kaisar Peerless bergumam ketika menilai Kaisar Sura. Tuan Muda, kita harus menyerah. Ayo menyerah. Orang-orang akan mengerti. Mereka tidak akan menyalahkan kamu karena tidak muncul. Hampir semua orang menyarankan Jiang Chen untuk menyerah. Jiang Chen mengangkat kepalanya sedikit. Ada kilatan kuat di matanya saat dia menyaksikan Kaisar Sura menertawakan di atas panggung. Dia mengerti bahwa menantang Kaisar Agung dengan tingkat kultivasinya saat ini agak terlalu ceroboh dan bahwa lawannya pasti akan berusaha untuk mengambil nyawanya. Sejujurnya, dia belum siap menghadapi Kaisar Sura secara langsung, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan menghindari duel. Dia tidak keras kepala, dia sudah lama menyatakan bahwa dia harus melakukan perlawanan ini. Kaisar Pivot sudah meramalkan peristiwa-peristiwa ini ketika aku terpilih sebagai pewaris. Karena pertempuran antara Secret Pivot Mountain dan Sura Retreat tidak bisa dihindari, aku akan menghadapinya dan mengakhiri ini. Kita tidak harus menghindari pertarungan ini atau retret Sura suatu hari akan bangkit dari abu lagi. Petik 2. Jika kompetisi 13 putaran berakhir tanpa kesimpulan, Sura Retreat pasti akan menimbulkan masalah lagi di masa mendatang. Jiang Chen tidak ingin Velurium Capital jatuh ke dalam konflik internal lainnya. Masalah ini harus diselesaikan hari ini. Tuan Muda, kamu berjalan ke perangkap Kaisar Sura. Petik 2. Kanan, dia jelas berusaha untuk memikatmu di atas panggung sehingga dia bisa membunuhmu. Tuan Muda, keberadaan kamu sangat penting bagi Gunung Merak Suci. Kehilangan kamu akan mengejar akhir dari kita. Petik 2. Tuan Muda, apakah benar-benar layak untuk mengambil risiko besar seperti itu? Kerumunan panik ketika mereka menyadari niat Jiang Chen. Mereka tidak percaya ada kebutuhan bagi Tuan Muda untuk menghadapi Kaisar Sura secara langsung. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang berusia kurang dari 30 tahun bersaing dengan seorang Kaisar Agung yang telah naik selama lebih dari 3000 tahun? Mereka jelas tidak berada pada level yang sama. Sayangnya, pikiran Jiang Chen sudah ditetapkan. Semua orang, nasihatmu diperhatikan dengan baik, tetapi iblis dalam pasti akan terwujud jika aku tidak melawannya. Jangan khawatir, aku punya cara untuk melarikan diri jika aku benar-benar tidak cocok untuknya. Aku tidak akan membiarkan dia mengambil nyawaku. Jiang Chen menghibur orang banyak. Tuan Muda, kultivasi Kaisar Sura jauh di luar batas. Bahkan Kaisar Pivot nyaris tidak bisa menekannya kembali pada hari itu. Petik 2. Kanan, kekuatan seorang kaisar yang hebat berada di luar imajinasi. Tuan Muda, kamu masih muda setelah semua. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, dan aku berdarah panas justru karena masa mudaku. Bayangan akan menutupi hati aku jika aku tidak menjawab panggilan ini. Selain itu, aku ingin melihat betapa kuatnya Kaisar Sura bagi diri aku sendiri. Dia terbang menuju arena setelah dia selesai berbicara. Dia tampak seringan burung yang menjulang tinggi. Ini adalah babak penentuan ke-13 dan terakhir kompetisi. Tuan Muda Zen akan menghadapi Kaisar Sura. Kaisar Petalplak mengumumkan setelah Jiang Chen menginjakan kaki di arena. Kaisar Sura sedikit terkejut dengan penerimaan Jiang Chen. Dia awalnya berpikir bahwa bocah itu akan datang dengan alasan untuk menolak pertarungan. Namun, lawannya telah menerimanya tanpa ragu-ragu. Bayangan keraguan merayapi hati Kaisar Agung, meskipun dia benar-benar yakin akan kemenangannya beberapa detik yang lalu. Selama bertahun-tahun, Kaisar Pivot adalah satu-satunya orang di Velurium Capital yang bisa membuat bayangan di hati daunnya. Sekarang Kaisar Pivot tidak lagi hidup, dia tidak berpikir bahwa ada orang lain yang bisa membuat hatinya goyah lagi. Namun, Tuan Muda telah menyebabkan retakan muncul di jantung daunnya berkali-kali. Meskipun mereka terlibat dalam duel bela diri, retakan masih muncul. Apa yang sedang terjadi? Apa aku benar-benar takut pada bocah itu? Ketika Kaisar Sura menyadari bahwa ada bayangan di hatinya, dia segera menyangkal keberadaannya. Tidak,
Aku hanya tersesat dalam disiplin yang tidak terlalu penting. Trik yang tidak relevan itu adalah satu-satunya hal yang dia tahu. Pada akhirnya, bela diri Dao adalah disiplin yang berbicara paling keras di dunia kita. Kaisar Sura terus menghibur dirinya. Dia tidak bisa percaya bahwa seorang bocah muda telah menyebabkan begitu banyak kekacauan. Dia adalah seorang kaisar besar yang telah naik selama lebih dari 3.000 tahun, sementara lawannya adalah seorang pemuda yang masih basah di belakang telinga, seorang balita yang baru saja mulai berjalan. Tidak ada alasan baginya untuk berpikir bahwa ia akan kalah dalam duel seperti ini. Kaisar Sura segera membungkam pikirannya dan menatap Jiang Chen. Auranya yang luar biasa mengesankan jatuh pada Jiang Chen saat tuan muda melangkah ke arena. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar agung yang telah naik selama 3.000 tahun. Tekanan yang kamu keluarkan benar-benar mengesankan. Berat gunung merunduk di bahu Jiang Chen. Namun, dia sudah siap secara mental saat dia berjalan ke arena. Dia akan melakukan apapun untuk menghadapi Kaisar Sura secara langsung. Dia tidak mengejar kemenangan, tetapi seri. Jika Kaisar Sura tidak bisa mengalahkannya dalam waktu 4 jam, Secret Pivot Mountain akan menjadi pemenang dalam kompetisi. Dia menerima duel hanya demi mencapai tujuan itu. Tuan Muda Zen, aku terkesan dengan keberanian kamu. Kamu memiliki tekad untuk mati, bukan, setelah menginjakkan kaki ke arena ini. Suara Kaisar Sura dipenuhi dengan niat membunuh. Jiang Chen bereaksi dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mengindahkan Kaisar Sura. Suara mendesing. 8 patung muncul di sekitarnya ketika dia merentangkan tangannya, melindunginya dari 8 arah yang berbeda. Dia memperoleh patung-patung ini dari Pangeran Sangping dan merasakan kemauan dan aura yang kuat dari patung-patung ini saat itu. Sang pangeran hanya menggali sepotong potensi mereka. Setelah Jiang Chen mendapatkannya, dia menciptakan formasi untuk mengendalikan patung-patung ini dan menggali lebih banyak potensi mereka. Meskipun ia belum sepenuhnya memanfaatkan potensi ke-8 patung, kemampuan pertahanan mereka telah meningkat pesat di bawah komando formasi. Dengan mengeluarkan patung-patung, dia jelas memasang sikap defensif. Mata Kaisar Sura dipenuhi dengan ejekan. Pertahanan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menahan serangan aku? Chapter 1228. Pertahanan mengejutkan. Kaisar Sura tidak sombong membabi buta. Dia adalah seorang kaisar yang hebat selama 3.000 tahun. Di matanya, Jiang Chen hanya seorang jenius muda di ranah kaisar setengah langkah. Mengingat perbedaan yang luar biasa di antara mereka, ia tidak berpikir mungkin saja lawannya bisa membela diri, bahkan jika tuan muda itu menggali tumitnya. Jiang Chen sendiri tahu betapa sulitnya tugasnya. Dia mengambil dan mengaktifkan salah satu jimat pertahanan kekaisarannya tanpa ragu-ragu. Kekuatan besar dari jimat melonjak ke tubuhnya. Cahaya yang menyilaukan dari mesin terbang seperti kecebong mengelilingi ruang di sekitarnya. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan jimat pertahanan Advent Kekaisaran. Satu jimat dapat digunakan 3 hingga 5 kali total. Yang ada di tangan Jiang Chen telah diberikan kepadanya oleh Kaisar Pivot. Dia terakhir menggunakannya dalam pertarungannya melawan iblis Kaisar Blood Malva. Konflik di depannya bahkan lebih sulit daripada yang terakhir. Pada saat itu, Kaisar Iblis hanya memiliki 20 hingga 30% dari kekuatan aslinya. Meskipun Kaisar Sura tidak bisa dibandingkan dengan Blood Malva pada puncaknya, dia mungkin setara dengan 65%. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Namun, Jiang Chen saat ini memiliki keuntungan luar biasa dibandingkan dengan dia sebelumnya. Dalam pertempurannya dengan Kaisar Iblis Blood Malva, dia hanya menjadi kaisar setengah langkah. Dia adalah seorang kultivator kekaisaran yang solid sekarang. Setelah memasuki istana kedua dari 6 istana warisan, ia menerobos ke dunia yang sama sekali baru. Lebih jauh lagi, perolehannya atas Bodhisattva Orb Bumi memperkuat kehebatannya dalam membentuk formasi. Kedua faktor ini meningkatkan kepercayaan Jiang Chen untuk pertempuran di depan. Dengan jimat yang ada, kemampuan defensifnya sama dengan Kaisar Agung. Dia hanya punya 2 jam atau lebih untuk penggunaan ini, tetapi tidak ada masalah dalam mengaktifkan jimatnya kembali ke belakang. Masih ada 3 penggunaan jimat pertahanan kekaisarannya yang tersisa, setelah semua. Tubuh keemasannya yang pemarah berarti bahwa dagingnya cukup tangguh untuk menahan penggunaan jimat yang berulang-ulang tanpa kekurangan, yang membuatnya berbeda dari pengguna biasa jimat lainnya. Jimat pertahanan kekaisaran Advent bukan yang paling langka di antara para kultivator kerajaan, tetapi ia menguji batas tubuh fisik seseorang.
Biasanya, seorang kultivator hanya bisa menggunakannya sekali sebelum melelahkan. Tetapi 2 kali tidak selalu berarti batas Jiang Chen. Ketika dia bertarung melawan Kaisar Iblis Blood Malva, dia menggunakan 2 jimat Kekaisaran Advent secara berurutan, 1 pertahanan, 1 serangan. Tidak ada kemungkinan dia akan bisa bertarung di tingkat Kaisar Iblis tanpa mereka. Kaisar Sura mengerutkan kening ketika dia melihat jimat yang digunakan Jiang Chen. Dia bersumpah secara internal pada Kaisar Pifau yang tidak ada. Mengapa Kaisar memberinya sesuatu yang sangat berharga? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menandingi seorang kaisar yang hebat hanya karena kamu telah menggunakan jimat pertahanan Kekaisaran Advent? Nada kaisar yang ambisius itu menghina. Kamu hanyalah kerajaan kaisar setengah langkah. Menggunakan jimat itu hanya akan mempercepat kematianmu. Jika ini satu-satunya kartu yang harus kamu mainkan, maka aku agak kecewa. Petik 2. Ini adalah serangan psikologis. Jiang Chen tidak memuliakannya dengan balasan. Dia sangat senang membuat Kaisar Sura berbicara. Semakin pria itu mengoceh, semakin baik. Tuan muda mengambil keuntungan dari jeda ini untuk secara diam-diam menyiapkan persiapan. 8 patung batu adalah garis pertahanan pertamanya. Jimat pertahanan Kekaisaran Advent, yang kedua. Yang ketiga sedang berlangsung. Beberapa segel tangan sudah cukup untuk mengaktifkan disformasi Crimson Heavens-nya, menyebabkan garis energi melonjak dengan cepat. Kaisar Sura mengerutkan kening, merasakan perubahan di sekitarnya. Formasi sepenuhnya ada di tempatnya. Disformasi mampu meniru semua 10 formasi hebat dari Sekte Crimson kuno surgawi. Yang saat ini aktif adalah formasi 8 Trigram Boulder. Itu adalah formasi yang murni berfokus pada pertahanan dan melindungi segala sesuatu di dalam dari semua arah mata angin dengan batu yang tidak bisa ditembus. Kurangnya kekuatan ofensif adalah trade-off yang wajar untuk daya tahan yang luar biasa. Lawan beberapa kali lebih kuat dari pengguna akan kesulitan untuk menembus formasi seperti itu, tetapi juga karena potensinya, formasi itu sangat mahal dalam hal pengeluaran batu roh. Jiang Chen telah mensimulasikan formasi dalam kesadarannya beberapa kali sebelum ia menempatkannya di lapangan. Formasi 8 Trigram Boulder bukan yang paling mematikan dari 10 formasi dis, tapi itu pasti yang paling mahal. Itu adalah formasi atribut bumi, dan karenanya memakan batu roh atribut bumi dalam jumlah besar. Toko-toko Jiang Chen sama besarnya, tetapi pengeluaran yang tidak ada artinya dalam panasnya pertempuran tetap menyakitkan. Formasi 9 petir-petirnya telah menghabiskan banyak uang baginya. Tetap saja, dia tidak benar-benar khawatir tentang jumlah batu roh yang dia miliki. Dia telah memilih formasi 8 Trigram Boulder untuk alasan lain yang lebih penting. Harta yang baru ditemukannya, Earth Bodhisattva Orb, adalah harta karun atribut bumi dari zaman kuno. Itu menyimpan sejumlah energi yang menakutkan di dalamnya. Itu adalah salah satu alasan mengapa Jiang Chen berani menantang Kaisar Sura. Formasi dimobilisasi pada pergerakan dis. Hambatan cahaya redup muncul di sekitar Jiang Chen, tembus cahaya dan setengah terlihat. Dinding formasi berbatu berkedip di tempat, menampilkan tekad pemuda. Formasi 8 Trigram Boulder terhubung ke patung-patung batu di cincin luar, menyatukan dengan mereka ke dalam formasi pertahanan tunggal. Patung-patung didukung oleh formasi, dan formasi mengarahkan arca. Jiang Chen berdiri tanpa rasa takut di inti formasi, melirik Kaisar Sura dengan dingin. Dia tidak takut pada apapun. Sang Kaisar belum bergerak karena dia sedang membuat badai. Dia membutuhkan petir untuk menjatuhkan lawannya dalam satu pukulan. Pada saat yang sama dengan selesainya formasi, serangan Kaisar Sura datang. Tinjunya melecut angin, merobek ruang. Aura tinju dari tinju menabrak udara di depan Jiang Chen pada saat berikutnya. Ruang di sekitar arena berubah. Vortisitas energi roh yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran, suara mereka melengking sangat tajam. Semua pengamat merasakan telinga mereka berdering. Anehnya, aura tinju tampaknya tidak bergerak lebih jauh. Penghalang udara yang tidak jelas menyerap semua gaya yang dikirim. Selain dari sesaat goyah dalam cahaya oker di sekitarnya, dinding itu praktis tidak rusak. Tidak ada celah tunggal di sana. Meskipun itu hanya satu pukulan, momentumnya telah mengguncang hati semua orang. Tetapi yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan, serangan yang kuat itu tidak melakukan apapun pada benteng pertahanan Tuan Muda Zen. Mata terbelalak dan nafas menjadi compang camping. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak menembus pertahanan Tuan Muda Zen.
Apakah Kaisar Sura hanya melakukan pemanasan? Apakah dia sopan? Petik 2. Konyol. Formasi defensif Tuan Muda Zen adalah hal yang luar biasa di sini. Petik 2. Formasi. Itu tidak benar. Kapan Tuan Muda Zen mendirikan formasi? Aku tidak melihat dia melakukannya. Petik 2. Cara untuk memamerkan kebodohanmu. Kamu tidak selalu perlu menyiapkan formasi. Ada sesuatu yang disebut formasi disk yang dapat mensimulasikan satu dari tidak ada. Meskipun versi yang disimulasikan tidak sekuat yang asli, itu masih sangat kuat. Petik 2. Disk formasi. Apakah Tuan Muda Zen memiliki sesuatu yang luar biasa? Petik 2. Itu yang harus terjadi. Bahkan para master formasi terbaik tidak akan dapat membuat formasi dalam waktu sesingkat itu di bawah hidung semua orang sebaliknya. Petik 2. Cek tes. Formasi apa ini? Itu memblokir pukulan Kaisar Sura. Tidak heran Tuan Muda Zen begitu percaya diri. Dia baik-baik saja dengan pertarungan ini karena dia memiliki kartu as di lengan bajunya. Petik 2. Kaisar Sura telah melemparkan pukulannya dengan kekuatan yang mencengangkan. Tak satu pun dari Kaisar Besar yang mengamati ingin memiliki serangan yang sama secara langsung. Kaisar Peerless mengerutkan alisnya. Kekuatan Kaisar Sura lebih dari cocok dengan namanya. Dia orang jahat, baik-baik saja, dan sulit dikalahkan. Petik 2. Geng Qianzhang menelan ludah. Kakak Mo, apakah Tuan Muda Zen memiliki kesempatan? Itu adalah pertanyaan yang sama yang ingin diajukan oleh 4 raja. Namun, mereka menganggap itu terlalu bodoh untuk benar-benar melakukannya. Bagaimanapun, mereka harus menjaga penampilan. Kaisar Peerless menggelengkan kepalanya. Sepertinya Tuan Muda Zen mengambil pendekatan defensif. Dia tidak ingin menang, tetapi untuk mengikat. Petik 2. Hasil imbang baik-baik saja, Cloud Soar Monarch tiba-tiba menyela. Jika ini seri, maka Secret Pivot Mountain akan dinyatakan sebagai pemenang dari 13 putaran ini. Itu benar. Mata Wild Fox Monarch menyala. Tidak heran Tuan Muda tetap tenang selama ini. Dia sudah memperhitungkan semua 13 putaran. Apakah dia mempertaruhkan segalanya pada undian terakhir ini? Petik 2. Komentar ini menggelitik keingintahuan kolektif semua orang. Plumscore Monarch tampak senang. Jika itu masalahnya, maka Tuan Muda Zen adalah ahli strategi yang licik. Adalah bijak Kaisar Pivot untuk menjadikannya Tuan Muda. Petik 2. Meskipun Kaisar Coiling Dragon biasanya bertele-tele dan cerewet, dia anehnya diam untuk saat ini. Kedua matanya terpaku pada panggung. Taoist Void, apakah kamu berpikir bahwa Tuan Muda Zen akan dapat mengakhiri putaran ini dalam undian? Pada akhirnya, Kaisar tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada sesamanya. Kaisar Void sama-sama memperhatikan proses ini. Dia tampak memikirkan pertanyaan itu. Tuan Muda Zen hanya mengeksekusi rencana yang memiliki kemungkinan keberhasilan yang hampir pasti. Jujur, aku tidak bisa mulai menebak berapa banyak kartu truf yang dimilikinya. Namun, pukulan Kaisar Sura jelas hanya hidangan pembuka. Dia belum menggunakan gerakan tanda tangannya. Petik 2. Ya, tapi aku ingin itu menjadi kasus untuk Tuan Muda Zen juga. Formasi pemuda itu terlihat sangat luar biasa. Bagaimana mungkin ini ulet? Kaisar Coiling Dragon mencoba untuk memompa pendukung suci Pivot Mountain lainnya melalui analisisnya. Chapter 1229. Kaisar Sura akan kehilangan pikirannya. Pertempuran baru saja dimulai. Baik Emperor Coiling Dragon maupun Emperor Void tidak dapat dengan mudah mencapai kesimpulan. Namun, formasi Jiang Chen adalah tembakan iman yang pasti kepada semua orang. Setidaknya itu tidak mungkin sepihak, seperti yang diharapkan semua orang. Tuan Muda Zen belum melipat seperti kertas ke Kaisar Sura. Bahkan, sepertinya dia tidak berencana untuk menyerah dalam waktu dekat. Sura Retreat dan afiliasinya memiliki reaksi yang sangat berbeda terhadap perselingkuhan. Ada kejutan luas dan kekhawatiran saat melihat pukulan Kaisar dihentikan dingin. Pergantian peristiwa ini sulit diterima oleh banyak orang. Bahkan Kaisar Pilzenit di ruang tamu menunjukkan kerutan yang intens. Dia menemukan peristiwa yang terjadi benar-benar tidak dapat dipahami. Apakah anak Zen ini benar-benar terkait dengan Myriad Abyss Island? Bagaimana domain manusia menghasilkan seorang jenius yang mengerikan seperti dia? Petik 2. Kaisar yang berkuasa Pilvire benar-benar terkejut. Tuan Muda Velurium telah mengejutkannya satu kali terlalu banyak. Hatinya telah gelisah melebihi batasnya. Selama pertarungan mereka untuk pil panjang umur, para pemuda inilah yang telah melakukan pukulan telak terhadap Pilvire City.
Tak terkalahkan legendaris Pil King Jilang telah hancur pada hari itu. Bakatnya di Sekte Dewa Bulan dan penyelamatan pohon berharga mereka hanya menambah penghinaan pada cedera, meskipun mungkin tidak sengaja. Akhirnya, ada desas-desus tentang pil Pinecrane, pil ajaib oleh imajinasi siapapun. Lebih serius lagi, rumor itu sudah diverifikasi. Selain pilnya, bocah itu juga memiliki naga sejati sebagai makhluk roh terkontraknya. Keahliannya dalam formasi membuatnya menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di sana juga. Selain itu, ia terikat dengan Kaisar Sura di jimat. Bahwa bocah itu menahan diri melawan lelaki terkuat saat ini di Velurium Capital, Kaisar Sura, di arena perang, dia tidak menggunakan kultivasi yang sebenarnya, tentu saja. Sebuah formasi dan berbagai item potensial memperkuat kemampuannya. Namun, seorang jenius muda yang berusia kurang dari 30 tahun berjuang melawan seorang kaisar besar 3000 tahun dengan syarat yang hampir sama. Itu sendiri legendaris. Yang paling penting, tinju Kaisar Sura yang terisi penuh bahkan belum berhasil menembus pertahanan lawannya. Pukulan itu tidak berisi pekerjaan Kaisar yang paling piawai. Itu mungkin semacam pukulan yang terdengar. Namun, itu juga biasa-biasa saja. Jika serangan itu mendarat di kultivator kerajaan manapun, mereka akan mati di tempat jika mereka tidak mengaktifkan pertahanan. Pengalamannya baru-baru ini telah memberitahunya dengan cukup baik. Kaisar Pil Zenith tidak bisa menahan rasa takutnya. Anak ini sangat berbakat, namun umurnya belum genap 30. Jika ia diizinkan memiliki 3 atau 5 dekade lagi, tidakkah ia akan mengambil alih seluruh wilayah manusia? Aku tidak bisa membiarkannya tumbuh tanpa hambatan lagi. Aku tidak bisa membiarkan dia memerintah Velurium Capital. Jika tidak, diberikan waktu yang cukup, kota ini akan menjadi ancaman terbesar Pilvire. Dia akan mengkonsumsi kekayaan kota besar aku. Kekhawatiran Kaisar Pil Zenith tidak berdasar. Dia bisa meramalkannya dengan jelas. Begitu Tuan Muda Zen diizinkan dewasa, hubungan dingin antara Pilvire City dan Velurium Capital akan menjadikan yang pertama tujuan penaklukannya. Siapa yang layak menghalangi jalannya? Ancaman sama seriusnya dengan dia harus dihabisi dalam buayan. Tidak terlalu jauh dari Kaisar Pil Zenith, Han Qianzhan dari Great Yusukai SWAT Sect menamparkan pahanya. Bagus, bagus, bagus. Dia tertawa terbahak-bahak. Aku selalu berpikir bahwa Tuan Muda Zen adalah seorang jenius pil Dao, tetapi dia memiliki talenta bela diri yang cocok. Di antara generasi muda dari 8 daerah atas, dia pasti yang paling baik. Petik 2. Han Qiansui mengangguk setuju. Saudaraku, bijaksana bagi kami untuk berteman dengan Tuan Muda Zen. Dari apa yang aku lihat di sini, kebangkitannya yang meteorik sangat mencengangkan dan tak terbendung. Apakah dia bisa menghadapi badai khusus ini pada akhirnya, Sura Retreat akan menjadi pecundang. Bagaimana bisa orang dari Velurium Capital mengabaikan Tuan Muda seperti dia? Petik 2. Kamu benar sekali, tawa Han Qianzhan. Kurasa tidak mudah bagi Kaisar Sura. Kepala Sekte Su Huanzhen tiba-tiba memotong dari samping. Kaisar Sura tidak akan memenangkan yang ini. Oh. Mengapa kamu berpikir begitu? Han Qianzhan tersenyum riang ke kepala sekte perempuan. Berada di generasi yang sama, dia tahu bahwa wanita ini dan Kaisar Pifou adalah kekasih tua. Mungkin kepala sekte itu hanya menawarkan dukungan pribadinya. Kaisar Pil Zenith memiringkan telinga. Dia ingin tahu mengapa Su Huanzhen begitu yakin tentang hal itu. Bagaimana mungkin Kaisar Sura gagal menghancurkan seorang jenius muda? Itu benar-benar konyol. Formasi Tuan Muda Zen sangat luar biasa, kata Su Huanzhen dengan tenang. Ini disusun dengan sangat baik, dan komponen-komponennya saling berhubungan dengan sempurna. Bahkan aku sebagai pengamat tidak dapat mengungkapkan rahasia-rahasianya. Kaisar Sura berhadap-hadapan dengannya sekarang, jadi akan lebih sulit baginya. Petik 2. Putaran memiliki batas waktu 4 jam. Jika Kaisar Sura gagal menerobos formasi pada waktu itu, maka dia akan dipaksa untuk menggambar dengan lawannya. Semua yang ada di pihak Sura Retreat terlihat cukup serius. Mata para pendukungnya berputar di sakunya, dengan penuh perhatian mengikuti setiap gerakan di atas panggung. Kamu harus menang, Daoi Sura. Kaisar Fasea berdoa dengan tenang. Mengingat keadaan saat ini, Kaisar Sura sepenuhnya dilakukan karena jika ia gagal memenangkan putaran ini, Kaisar Fasea tidak bisa kalah karena dia tidak mampu melakukannya. Semua intriknya akan sia-sia. Retreat Sura akan kehilangan hak untuk menantang Gunung Merak Suci selamanya.
Jika itu tidak bisa mengalahkan saingannya yang lebih tinggi tanpa ada Kaisar Pifao, klaim apalagi yang bisa ia miliki untuk kursi kekuasaan yang berkuasa. Tuan pasti akan menang. Li Jiancheng menatap belati di arena, kedua matanya memancarkan cahaya yang tajam. Dia hampir ingin melangkah dan membantu, dia ingin merendahkan Tuan Muda Zen anggota badan dari anggota badan. Jika seseorang harus memilih seseorang yang paling membenci Jiang Chen, Li Jiancheng mungkin akan berada di daftar teratas. Kekalahannya yang memalukan di tangan Huang telah menusuk dirinya sebagai rasa malu yang abadi. Secara alami, dia sedikit membenci Huang, tapi dia lebih membenci Jiang Chen. Jika bukan karena Tuan Muda penghinaan Zen di jalannya, retret Sura akan lama mengambil alih dari Gunung Merak Suci. Masalah saat ini tidak akan ada. Dia marah dan iri. Dia benar-benar cemburu pada Tuan Muda Zen, dan bagaimana seorang gadis yang sangat cantik seperti Huang pernah memberinya hatinya tanpa syarat. Dia cemburu pada kenyataan bahwa Tuan Muda Zen adalah seorang ahli di segala bidang. Sepertinya dia bisa melakukan segalanya. Dia cemburu bahwa seorang anak yang setengah kaisar, atau hanya melewati ambang pintu, paling banyak bisa bertarung bahkan dengan majikannya. Pikiran-pikiran ini menjadi iblis dalam hati Li Jiancheng, mendorongnya ke ujung kegilaan. Di atas panggung, Kaisar Sura sama marahnya dengan muridnya. Dia menindaklanjuti pukulan pertamanya dengan combo penuh dari Monstrous Spirit Fist-nya. Dia telah bergerak dengan kehancuran iblis yang keluar dari neraka, menghujani badai dengan musuhnya. Tetapi formasi telah memperbaiki setiap retakan kecil di kainnya. Tidak peduli seberapa cepat Kaisar Sura menyerang, dia tidak bisa menghancurkan pertahanan formasi. Bagian yang paling menyebalkan dari semua ini adalah sistem 8 patung. Patung-patung berperilaku sebagai wali nyata, meningkatkan hubungan mereka dengan setiap saat yang lewat. Kaisar Sura ingin menyerang dirinya sendiri, tetapi dihentikan oleh cincin luar sebelum dia bisa mencoba. Aura tinjunya meninggalkan bekas luka pada patung-patung itu, tetapi paling banyak itu adalah luka ringan. Konstruksi sepertinya tidak terpengaruh. Selain itu, kerusakannya pada mereka diregenerasi dari waktu ke waktu. Luka apapun pada mereka segera mulai tumbuh lebih kecil dan lebih redup sampai hilang. Apa-apaan ini? Kaisar Sura menjadi gila. 8 patung itu tidak terlalu cepat, tetapi arena itu begitu besar. Mereka mengunci semua arah mata angin. Tuan Muda Zen terlindungi dengan baik di tengah kelesuan komparatif mereka. Serangan Kaisar Sura sangat merusak, tetapi dia tidak bisa memberikan pukulan mematikan ke-8 patung. Pertarungan yang diseret keluar begitu banyak melukai moral cukup sedikit. Pada saat ini, Kaisar Sura ingin menikmati daging Jiang Chen. The Monstrous Spirit Fist tidak bisa secara substansial mengancam pertahanan. Wajah Kaisar Agung membengkak karena amarah. Kamu, bocah Zen, kamu di sana. Apakah Kaisar Pifao mengajari kamu cara bersembunyi di dalam cangkang kura-kura? Kaisar yang ambisius itu hampir mencapai titik didihnya dan tidak bisa menahan ejekan. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya. Kamu tidak bisa memberitahuku bahwa kamu hanya memiliki sedikit keterampilan ini, Shuro. Bukankah kamu seorang kaisar yang hebat? Petik 2. Aku hanya pemanasan. Balas Kaisar Sura dengan marah. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menghentikan jalanku menuju kemenangan hanya dengan formasi. Hari ini, aku akan mengajari kamu bahwa Gunung Merak Suci tidak ada gunanya tanpa Kaisar Pifao. Kamu tidak berharga. Petik 2. Kaisar sedikit menggenggam sedotan. Bahkan Kaisar Pifao tidak membuat Kaisar Sura kehilangan ketenangannya. Kaisar yang absen adalah orang yang sopan dan tidak pernah memaksa teman-temannya yang lebih rendah ke dalam situasi yang tidak nyaman. Jiang Chen dilakukan dengan baik. Jika Gunung Merak Suci tidak bernilai apa-apa, maka kurasa Sura Retreat, yang tidak bisa mengalahkan kita, memiliki nilai negatif. Ada kegembiraan yang meluas di antara hadirin atas kata-kata itu. Betul, skor saat ini disukai Secret Pifao Mountain. Mereka telah memenangkan 5 putaran sejauh ini, tetapi Sura Retreat hanya memenangkan 4 putaran. Bagaimana mungkin Kaisar Sura menyebut Gunung Merak Suci tidak berharga ketika Sura Retreat menunjukkan kinerja yang lebih buruk? Bukankah itu membuat mereka lebih buruk daripada tidak berharga? Chapter 1230. Teknik Hujan Darah. Ekspresi Kaisar Sura adalah refleksi langsung dari perasaannya. Amarah ekstrim. Dao pembantaian Kaisar Agung adalah seni membunuh yang sama dengan Gao Zhan dan Li Jiancheng. Namun, Kaisar Sura jauh lebih kuat daripada murid-muridnya, terutama menjadi seorang kaisar besar.
Kaisar besar memancarkan cahaya merah, keunguan-keunguan yang tampaknya menjadi api neraka. Terisi penuh dengan pertumpahan darah yang menakutkan, Kaisar Sura melenturkan tangannya untuk memegang kilasan ungu cahaya berdarah. Pedang iblis membasahi bau darah dan memancarkan kehadiran yang menakjubkan muncul di tangannya. Apakah itu Blade Darah Sura? Jiang Chen sebelumnya berperang melawan murid Kaisar Sura, Gao San. Murid itu memegang pisau iblis yang sama-sama membunuh. Yang ada di tangan Kaisar Sura tampak setidaknya 10 kali lebih kuat daripada Gao Zan dan tampaknya menjadi avatar Dewa Iblis kuno. Pedang itu mengambil dan meludahkan jumlah haus darah yang mengejutkan setiap kali berdenyut. Bahkan dari kejauhan, siapapun yang melihatnya merasa ki dan darah mereka menjadi serba salah, dan kesadaran mereka mengancam untuk menyebar kapan saja. Sepertinya Kaisar Sura akan menggunakan teknik pamungkas. Jiang Cheng sedang waspada. Lawannya jelas bertekad untuk mencegahnya dengan mudah melewati putaran. Untungnya, dia siap menghadapi kesulitan. Niat membunuh Kaisar Sura naik ke ketinggian baru dengan senjata di tangan. Dia tampak seperti Dewa Iblis kuno yang keluar dari neraka. Cahaya berdarah melonjak ketika ujung bilah Kaisar besar berubah menjadi bulan sabit cahaya, menabrak formasi. Cahaya itu begitu cepat dan kuat sehingga hampir melampaui kemampuan para pengikut di bawah arena untuk mengikutinya. Tebasan itu benar-benar berbeda dari serangan aura pukulan. Serangan itu memiliki ketajaman luar biasa dan kekuatan untuk menembus udara itu sendiri. Cahaya dengan cepat mendekati leher patung batu. Tapi sebelum bisa melakukannya, Jiang Chen membuat segel tangan dan membentuk baju besi energi bumi di sekitar patung dengan orb bodhisattva bumi. Suara keras dan metalik menjerit ke telinga semua orang, menyebabkan tuli sementara. Armor unsur itu langsung terkoyak. Serangan itu meninggalkan bekas yang dalam di leher patung batu itu. Jika armor itu tidak meniadakan setengah dari energi ofensif, serangan itu akan menjadi jauh lebih dalam. Apa serangan yang kuat? Jiang Chen tersentak setelah menyaksikan kekuatan belati pedang. Dia tahu betapa sulitnya 8 patung batu itu. Serangan normal tidak akan bisa merusaknya sama sekali, mereka hanya akan meninggalkan bekas pingsan paling banyak, bukan tanda yang dalam seperti ini. Dia tidak berpikir bahwa serangan itu cukup kuat untuk memotong setengah patung menjadi satu dengan satu pukulan, tetapi Kaisar Sura mungkin bisa mengelolanya jika dia menindaklanjuti dengan beberapa serangan beruntun. Bahkan Jiang Chen harus menghormati pedang iblis Kaisar Sura karena kekuatan ofensif belaka. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan defensif patung batu. Mobilitas mereka rata-rata, tetapi kemampuan mereka untuk melakukan pukulan tidak pernah gagal memenuhi harapannya. Namun, serangan Kaisar Sura telah mengubah pendapatnya. Sungguh, tidak ada yang namanya pertahanan yang tidak bisa dihancurkan di dunia ini. Jiang Chen semakin waspada dengan pemikiran ini. Dia tahu betul bahwa serangan itu bukanlah serangan terkuat Kaisar Sura. Kaisar Agung tentu memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. Seperti yang diharapkan, Kaisar Sura tidak kehilangan ketenangannya meskipun merasa jengkel dengan kegagalannya menebang patung batu dengan satu gerakan. Stroke kedua, ketiga, keempat. Serangan melonjak ke arah Jiang Chen seperti bendungan pecah. Kaisar Sura benar-benar marah. Teknik yang dia perlihatkan adalah salah satu kartu trufnya, begitu kuat sehingga bahkan seorang kaisar yang hebat harus menghindari serangan yang paling berat. Kaisar Void terpaku pada Kaisar Sura dengan tampilan yang sangat serius. Daoist Void, apakah itu teknik Sura Rain of Blood? Kaisar Coiling Dragon tidak bisa tidak bertanya. Dia adalah seorang kaisar agung yang baru diangkat. Selain itu, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertarung melawan Kaisar Sura, tidak seperti Emperor Void ketika dia naik ke tampuk kekuasaan. Kaisar Void mengangguk sedikit, berat. Teknik Kaisar Sura tidak lengkap pada saat itu, tetapi tampaknya dia telah memperbaiki kelemahan itu sekarang. Di sampingnya, dahi Kaisar Peerless juga berkerut. Jadi Kaisar Sura tidak semua bicara, bahkan aku akan menghindarinya jika ada kesempatan. Petik 2. Kaisar Peerless tidak berarti bahwa ia lebih rendah daripada Kaisar Sura. Dia berarti bahwa dia tidak punya pilihan selain bertarung secara defensif jika Kaisar Sura akan mengeksekusi teknik ini dalam pertempuran. Tidak mungkin dia bisa melawan api dengan api dan menanggung beban serangan Kaisar Sura secara langsung. Kaisar Void rupanya memiliki perasaan yang mendalam tentang teknik ini. Kaisar Pivot adalah satu-satunya di seluruh ibu kota Velurium yang dapat menekan teknik ini secara langsung. Apakah begitu? Sura mencoba menantang Kaisar Pivot menggunakan teknik ini sebelumnya.
Mata Kaisar Coiling Dragon menyala dengan rasa ingin tahu. Dia melakukan. Saat itu, Kaisar Sura tidak bisa menunggu untuk penguasaan penuh dan didakwa setengah sombong untuk mencoba teknik baru pada Daoist Pivot. Nada Kaisar Void mengambil membungkuk saat dia berbicara tentang hal-hal di masa lalu. Dan, apa yang terjadi? Kaisar Coiling Dragon bertanya dengan mendesak. Rasa ingin tahu Kaisar Peerless juga terguncang. Apa yang terjadi? Kaisar Void mencibir dan menggelengkan kepalanya dengan acuh. Butuh Daoist Pivot hanya satu bulu untuk menekan teknik sepenuhnya. Satu bulu. Betul, satu bulu dari merak. Kaisar Void menghela nafas. Daoist Pivot membongkar teknik dan benar-benar menekan Sura hanya dalam 3 langkah. Setelah pertempuran itu, Kaisar Sura tidak pernah menantang Daoist Pivot untuk berdebat lagi. Petik 2. Kaisar Pivot mengalahkan Kaisar Sura dengan satu bulu merak dan 3 gerakan pasti merupakan pukulan yang menghancurkan. Kaisar Pivot benar-benar menakjubkan. Kaisar Coiling Dragon menghela nafas. Daoist Pivot tidak diragukan lagi kuat. Namun, dia juga memberitahuku satu hal dengan sangat serius setelah pertempuran itu. Kaisar Void mengenakan tatapan yang sangat rumit. Dia mengatakan padaku bahwa aku seharusnya tidak pernah mencoba untuk memenuhi teknik ini secara langsung. Jadi bahkan Kaisar Pivot merasa tekniknya cukup kuat. Dia tidak akan memberikan saran seperti itu. Ini mengkhawatirkan mereka yang berada di sisi Gunung Merak Suci. Bisakah Tuan Muda Zen benar-benar menanggung suatu teknik yang mendapat pujian tinggi dari Kaisar Pivot sendiri? Teknik Kaisar Sura tidak lengkap ketika ia mengeluarkan tantangan kepada Kaisar Pivot. Pria itu hari ini bertempur seolah dia tidak membuka gerbang neraka. Bisakah Tuan Muda Zen benar-benar menanggung kekuatan Kaisar yang hebat sekuat ini? Bisakah dia benar-benar memegang garis itu? Bahkan Kaisar Peerless, terlepas dari optimisme sebelumnya, mulai khawatir untuk Tuan Muda. Bahkan dia tidak tahu apakah Jiang Chen bisa selamat dari serangan itu. Aura pembunuh Kaisar Sura telah mencapai puncaknya. Dia adalah Dewa Iblis Sura paling haus darah yang pernah ada di lapangan. Setiap tebasan tampaknya mampu mengakhiri nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan yang harus ditanggung Jiang Chen meningkat secara dramatis ketika menghadapi Kaisar Sura yang mengamuk. Jika Kaisar Agung menempel pada teknik tinju yang sama dari sebelumnya, tidak akan ada tekanan yang meningkat. Namun, teknik pedang berada pada level yang sama sekali berbeda. Itu memiliki aura tajam dengan kehadiran unik yang membuatnya merasa seperti bisa menembus apapun. Setiap kali tebasan datang dengan cara pahatan batu, Jiang Chen harus membayar mahal untuk mencegahnya dipotong menjadi 2. Aspek yang paling menakutkan dari teknik ini adalah kemampuannya untuk mengumpulkan semua niat membunuh menjadi satu titik fokus dan menciptakan ladang pembantaian iblis. Semua makhluk hidup yang terperangkap di dalam ladang akan menjadi debu. Keluar dan pukul aku jika kamu berani, Zen. Kamu mempermalukan reputasi Kaisar Pivot yang sangat tinggi dengan kepengecutanmu. Kaisar Sura terdengar seperti Dewa Iblis Pembunuh, kata-katanya penuh dengan amarah dan kekerasan. Jiang Chen tahu bahwa Kaisar Sura berusaha memprovokasi dia. Namun, dia bukan orang yang membiarkan darah mengalir deras ke kepalanya. Dia tidak berpikir dia bisa menerima bahkan 3 pukulan jika dia meninggalkan pengaturannya saat ini dan menghadapi Kaisar Sura secara langsung. Satu-satunya hal yang bisa dia sandarkan sekarang adalah lapisan demi lapisan pertahanan yang dia siapkan untuk pertempuran ini. Jiang Chen mampu bertahan melalui serangan sengit Kaisar Besar berkat formasi 8 trigram boulder, patung-patung batu, dan orb bodhisattva bumi. Yang dia inginkan hanyalah hasil seri. Itu sudah cukup untuk memenangkan semuanya, Secret Pivot Mountain. Jadi tidak peduli betapa kerasnya Kaisar Sura mencoba memprovokasi dia, Jiang Chen hanya menutup telinga dan fokus pada mempertahankan pertahanan kedap udaranya. Pertahanannya memang hampir setup sempurna. Meskipun sangat menguras tenaga untuk mempertahankan mereka, Kaisar Sura merasa sulit untuk menerobos bahkan setelah menggunakan kartu truf. Teknik hujan darah mengaduk-aduk angin berdarah dan kejatuhan berdarah. Setiap serangan adalah panggilan dari neraka, dan setiap serangan akut memberikan perasaan menari antara hidup dan mati. Jika Jiang Chen tidak mengolah Boulder's Heart, kesadarannya mungkin dengan cepat runtuh di bawah teknik tebal darah yang haus.